Kini saatnya Maisarah kembali dan berbagi dengan Khadijah semua yang telah dia saksikan. Aku belum pernah melihat pria sehebat dia. Kemanapun kita pergi, orang-orang mempercayainya tanpa ragu. Ketika Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang semua sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW, Khadijah mulai merasakan sesuatu terhadapnya. Sampai saat itu, dia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Namun kini dia berubah pikiran. Biasanya lamaran pernikahan datang dari pihak pria. Namun kekagumannya kepada Nabi Muhammad SAW begitu dalam sehingga dia mulai berpikir untuk melamarnya sendiri. Namun terdapat perbedaan usia. Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Apakah dia akan menerimanya? Apa yang akan dia lakukan? Dia memiliki seorang teman dekat dan setia bernama Nafisa binti Munya. Khadijah memutuskan menceritakan perasaannya pada Nafisa. Apa yang harus dilakukan Nafisa sudah jelas. Dia akan pergi menemui Nabi dan mencari tahu apakah Nabi juga memiliki perasaan terhadap Khadijah. Khadijah dikenal sebagai Al-Tahirah, wanita yang suci. Dia adalah salah satu wanita yang paling dihormati dan kaya di seluruh Quraisy. Banyak pria dari sukunya yang melamar untuk menikahinya, namun dia menolak semuanya. Faktanya, salah satu alasan Abu Jahal sangat membenci Rasulullah SAW karena ia pun pernah ditolak oleh Khadijah. Tentu saja, seorang wanita yang dikenal sebagai Al-Tahirah tidak akan pernah menerima seseorang dengan hati yang begitu korup dan arogan. Dia kini telah menemukan pasangan yang paling sesuai. Nafisa pergi menemui Nabi SAW dan bertanya, Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah? Dia berkata, aku tidak punya cukup uang untuk menikah. Bagaimana jika hal itu sudah diurus dan kamu ditawari kekayaan, kecantikan, martabat, dan jodoh yang sesuai? Apakah kamu akan menerimanya? Nabi bertanya, siapakah dia? Khadijah, putri Khuwailid. Dia bertanya, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Serahkan itu padaku. Rasulullah menjawab, kalau begitu, aku menerimanya. Nafisa kembali dan berbagi percakapan ini dengan Khadijah. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Sungguh sebuah keberuntungan terpilih untuk menikahi seorang nabi. Tak lama kemudian, keduanya bertemu dan membicarakan masalah tersebut. Khadijah berkata kepadanya, Pergilah menemui pamanku Amr bin Asad dan mintalah izinnya untuk menikahiku. Abu Thalib, yang selalu seperti ayah bagi Nabi SAW sekali lagi melangkah maju untuk mendukungnya. Kali ini untuk mengatur pernikahannya. Dan pada hari yang penuh sukacita itu, pernikahan yang diberkahi itu berlangsung dengan mahar berupa 20 unta. Sebuah rumah yang indah dan dikagumi sedang dibangun di Mekah. Dua hati terhubung erat, dan setiap hari, ikatan dan cinta mereka satu sama lain semakin kuat. Tidak ada rumah lain di Mekah yang sebahagia dan sebaik rumah mereka. Seiring waktu, Allah memberkati rumah ini dengan anak-anak. Pertama datang Qasim, lalu Zainab, disusul Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Setelah menerima kenabian, Abdullah lahir. Namun Qasim meninggal dunia pada usia 2 tahun, dan Abdullah meninggal saat baru berusia 3 bulan, keduanya karena sakit. Betapa menyakitkan dan tak terlukiskan rasa sakit itu bagi setiap ibu dan ayah. Dan harus melaluinya hingga 2 kali. Mereka mengalami setiap emosi bersama-sama. Namun dalam setiap kesulitan, mereka saling berpegangan satu sama lain. Dan melalui itu, mereka menemukan kekuatan, kedamaian, dan kesabaran. Dia pernah berkata tentangnya, Allah tidak pernah memberiku siapapun yang lebih baik darinya. Saat semua orang menyangkal keberadaanku, dia percaya padaku. Ketika orang-orang menyebutku pembohong, dia berkata bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Ketika orang lain menahan kekayaan mereka, dia mendukungku dengan miliknya. Dan Allah menganugerahi aku anak-anak melalui dia. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam terharu oleh pengabdian dan pengorbanannya. Dia berkata kepada Nabi SAW, ketika Khadijah datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku. Seperti itulah Khadijah radhiyallahu anha.